ulang. Ya, tadi semuanya kita sudah melihat sedikit tentang video jenis prinsip dasar animasi. Sekarang saya ingin mencoba mendebunk atau menunjukkan beberapa animasi atau prinsip-prinsip animasi yang diterapkan ke dalam animasi. Pertama, ada di frame ini. Nah, di sini ada adegan di mana Totoro sedang berjalan dari kanan ke kiri. Bisa kalian lihat, di sini saya sudah siapkan garis. Garis ini yang menunjukkan perpindahan posisi dari frame pertama ke frame selanjutnya. Dan kalau kalian perhatikan, di sini jaraknya dari 1 ke 2 itu sama, 2 ke 3 sama, 3 ke 4 itu yang berbeda. Kita lihat frame-nya satu persatu. Nah, bisa lihat ya. Nah, ini gerakan ini bisa disebut menggunakan prinsip dasar timing gitu. Karena Totoronya berjalan maju dan ada gerakan sedikit berjeda ketika memindahkan atau bergerak dengan kaki yang lain gitu. Jadi kanan jeda sedikit, kiri jeda sedikit, dan kanan lagi, agar terlihat lebih natural untuk dilihat. Hanya saja ketika di aplikasi ini, sayangnya aplikasi ini lumayan berat. Jadi ketika saya pindah frame tadi saja lumayan memakan waktu untuk pindah frame-nya. Oke, lanjut ke scene yang lain di frame 2. Nah, di sini ada adegan ketika Totoro ingin melompat. Ini adalah tinggi awal dari Totoro. Kemudian ketika maju sedikit demi sedikit. Nah, di sini tingginya berubah dari yang sebelumnya lebih tinggi. Dan di squeeze ini sudah jelas menggunakan prinsip yang pertama, yaitu squeeze and stretch. Nah, terus sedikit. Jadi semakin kecil, Totoronya semakin di squish, semakin dipipihkan atau ditekan lagi. Dan kemudian loading. Dan kemudian dia meloncat. Nah, selain tadi juga menggunakan teori atau prinsip dasar squeeze and stretch, kondisi ini juga bisa disebut sebagai prinsip. Jadi sebelum karakternya bergerak, ini dulu diberikan dulu sudah. Jadi sebelum tadi meloncat, ini juga bisa dikatakan prinsip anticipation atau sebuah gerakan yang memandu gerakan yang lainnya gitu. Jadi ini yang sebelumnya ditekan, kemudian dia meloncat untuk mengantarkan gerakan yang selanjutnya, yaitu gerakan meloncat. Nah, di sini ketika meloncat ada lagi beberapa prinsip yang digunakan, yaitu arcs, karena ketika meloncat bisa ditemukan sedikit garis yang diikuti oleh Totoro. Nah, lihat ya, mengikuti garis yang ini. Dan di sini juga ada teman-temannya Totoro gitu. Nah, teman-temannya Totoro ini tidak seharusnya mengikuti lompatan Totoro gitu. Tapi agar lebih menarik, teman-temannya Totoro mengikuti gerakannya Totoro, yaitu ikut melompat. Jadi teman-temannya Totoro bisa dikatakan menggunakan prinsip secondary action atau gerakan kedua dari gerakan yang pertama. Jadi gerakan tambahan gitu, yang membuat semua ini lebih menarik. Kita lanjut ke scene yang selanjutnya. Ada di scene 8, di frame 8 yang saya pasang. Nah, ketika kita menggunakan karakter yang jelas manusia, hal yang paling penting ketika membuat animasi adalah ekspresinya gitu. Ketika ekspresinya sedang senang dan sedang bahagia, ini yang akan membuat penonton tertarik untuk memahami apa kondisi yang dialami oleh karakter gitu. Tentu saja karakter ini sedang merasakan kesenangan karena temannya Totoro datang untuk membantu karakter ini gitu. Saya agak lupa namanya karena saya belum pernah nonton animasinya. Tapi kalau kalian punya waktu, mending kalian nonton itu. Nah, di sini ketika karakter ini menggerakkan kepalanya,
badannya ikut bergerak, karena ketika kalian tahulah ketika kalian menggerakkan kepala, tentu saja kalian tidak hanya menggerakkan otot leher kalian, tapi juga menggunakan otot badan kalian sedikit gitu, tidak terlalu banyak. Nah, oke, lanjut kita ke animasi selanjutnya, yaitu movie SpongeBob. Di sini saya sudah juga tetapkan beberapa frame yang saya pilih karena jelas sekali penggunaan prinsipnya. Di sini ada pose to pose gitu. Ini karakter yang ikonik lah, kalian semua tahu, Patrick dan SpongeBob. Dari sini bisa kita lihat ada beberapa pose yang digunakan, dari yang sebelumnya berdiri, kemudian pindah ke pose selanjutnya, dan pindah ke pose yang selanjutnya. Nah, berbeda dari anime, biasanya untuk memudahkan timing atau gerakan, studio Nickelodeon ataupun studio lainnya, tidak hanya Nickelodeon, menggunakan beberapa efek seperti ini. Bisa terlihat ini ada garis-garis seperti ini. Nah, garis ini yang akan mengantarkan yang memberikan ilusi optik kepada pelihatnya gitu. Jadi kalau kalian tidak menggunakan garis ini, maka akan terlihat seperti ya perpindahan yang sangat signifikan gitu, dari pergerakan A ke B gitu. Namun karena menggunakan garis ini yang sangat membantu, kalau dijalankan secara cepat ya, kalau secara frame by frame itu terlihat ini gerakannya sangat terlihat gitu. Nah, bisa dilihat dari yang sebelumnya jelas, garis-garisnya tiba-tiba hilang gitu. Nah, tadi itu adalah arcs, menggunakan arcs ke atas. Oke. Yang lainnya coba saya lihat di sini ya. Oke, saya akan sedikit berhenti menjelaskan. Saya ingin kalian yang mencoba menebak apa. Oh, sudah jelas, sudah saya tunjukkan. Saya akan ingin kalian coba menebak apa yang digunakan oleh prinsip yang digunakan oleh di bagian sini gitu. Saya akan coba tunjuk satu orang. Semoga bisa menjawab. Oke. Sebentar. Ya Allah, berat-berat teuing. Nah, pada scene ini coba saya ingin siapa ya? Saya ingin Wilham lah. Wilham, coba menurut kamu prinsip apa saja yang digunakan pada scene ini gitu? Apakah 1 atau 2, boleh? Kalau menurut saya mah Pak, izin menjawab. Kalau menurut saya mah Pak itu satu apa sih yang squash and stretch gitu, itu Pak. Ya, ada yang lain nggak selain squash and stretch menurut kamu? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Cukup, Wilham? Kalau dari saya itu Pak, itu aja jawabannya Pak. Oke. Coba dari Akil. Ada lagi tambahan nggak, Akil? Oke Pak, kalau dari saya mungkin tadi seperti di frame sebelumnya gitu, si cahaya yang muncul dari belakang itu termasuk salah satu exaggeration gitu, atau melebih-lebihkan di mana saat SpongeBob merentangkan tangan atau ya merentangkan badannya itu gak selalu gitu harus langsung ada cahaya dari belakang gitu. Nah terus yang kedua itu ada mungkin yang garis-garis itu timing juga, karena tadi kan yang contoh Patrick itu seperti ada ilusi pergerakan, dan ini juga sama gitu, pergerakan awan, jadi menunjukkan timing juga mungkin. Oke, saya cukupkan di sana ya. Baik, dari Wilham dan Akil tadi itu benar. Di sini ada sedikit menggunakan squish and stretch, menggunakan exaggeration dan timing gitu.
Tapi sebenarnya tidak semua garis ini digunakan untuk membantu timing. Garis ini juga digunakan untuk exaggeration juga. Adapun prinsip yang lain digunakan di sini adalah prinsip secondary action, di mana tiba-tiba plankton di sini terlempar ke belakang gitu.